sini panjenengan buatan jenengan dan melulu tambah senang ya, tambah senang. Singkat cerita, mimbar Nabi terdiri dari berapa anak tangga? 3 anak tangga. Nabi kalau duduk ketika khutbah, beliau duduk di anak tangga yang ketiga atau anak tangga yang kedua. Singkat cerita, ketika Nabi sudah mangkat meninggal dunia, digantikan oleh pengganti beliau. Pengganti itu bahasa Arabnya khalifah. Khalifah beliau yang pertama adalah Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Beliau menambah 2 anak tangga lagi dari 3 anak tangga yang sudah pernah dibuat oleh Nabi Muhammad SAW. Akhirnya 2 ditambah 3 sama dengan 5. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Abu Bakar? Sayyidina Abu Bakar ketika khutbah akan duduk di anak tangga yang beliau buat sendiri dan tidak akan berani untuk duduk di anak tangga yang dulu pernah ditempati dan diduduki oleh Nabi Muhammad SAW. Ta'adduban bihi, karena beradab kepada kanjeng. 2 tahun 3 bulan Sayyidina Abu Bakar menjadi khalifah. Beliau meninggal dunia, digantikan oleh khalifah yang kedua, Khalifatu Rasulullah Kedawan. Akhirnya Amirul Mukminin Umar bin Khattab. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Beliau menambah 2 anak tangga lagi. Tadi 5 ditambah 2, sekarang sama dengan 5 tambah 2 sama dengan pinter yang mau tambah tangga. 5 tambah 2 7. Ditambah 2 anak tangga yang lain. Apa yang dilakukan oleh Sayyidina Umar? Ketika beliau berkhutbah, beliau akan duduk di 2 anak tangga yang beliau buat sendiri. Tidak akan berani duduk di anak tangga yang dulu pernah ditempati oleh Sayyidina Abu Bakar, apalagi yang dulu pernah ditempati oleh Nabi Muhammad SAW. Ta'adduban bihima, karena beradab kepada Rasulullah, beradab kepada Sayyidina Abu Bakar As-Siddiq. Ini yang mau adab seperti ini yang dipakai oleh kaum saat ini, yang tidak akan pernah berani duduk di kursi siapa? Kursi kiai. Berarti ada ilmu, ada adab. Soal keilmuan, soal fikih misalnya, mau dibahas hal semacam itu. Tapi soal keadaban, patus argumentasi adab, sak becak, sak terkata, maka ini soal kepantasan. Ulama-ulama NU ketika berdakwah di tengah masyarakat selalu memperhatikan hal-hal semacam ini. Wong Jawa itu masih ketoke kalau hati-hati nek burine wonten namane. Lek jaman sempit, nek burine wonten namane, wonten keris. Maka harus bermain cantik tadi. Saya ketika sholat kepada Kiai Haji Muhyiddin Abdul Somad Jember, pengasuh pondok pesantren Nurul Islam Jember. Beliau cerita, ada seorang santri sudah mondok 15 tahun, izin boyong kepada Kiai, tak langkung Kiai, saya mau minta izin, mau boyong, saya mau berdakwah di tengah masyarakat. Kata Kiainya, jangan dulu, hidup sama saya, khidmat ke saya di rumah, nanti saya ajak untuk bagaimana caranya hidup di tengah masyarakat. Saya ajari caranya dakwah di tengah masyarakat itu seperti apa. Kata santri tadi, sampun cekap ya, insya Allah badan pulau sampun apal alfiah kolak balik ya. Mulai pola Muhammadun wa ibnu Malik sampai duri pulau tarik balik ke awal itu pulau sampun apal ya, sampun cekap ya, pun 15 tahun. Dipaksa oleh kiainya, saya tak ajari sediku ilmu. Iki soal adab tak ajari di tengah masyarakat buat kiai sampun cekap. Singkat cerita akhirnya karena ngeyel, anak tadi diizinkan boyong, pulang sholat Jumat di kampungnya. Sholat Jumat pertama di kampungnya, yang jadi imam dan khotib kiai kampung, yang sudah tahunan jadi imam dan khotib. Ternyata dia mendengar, santri yang baru boyong itu mendengar kiainya itu ketika membaca Fatihah wonten sing boten tepat.
satu huruf. Misalnya shotnya menjadi shin, ihdinas shiratal mustaqim, yang seharusnya ujung kaya wong aneh. Iki kados dosa bete, ihdinas shiratal mustaqim, seharusnya ihdinas shiratal mustaqim. Melihat ada makhraj yang salah, setelah kiai kampung tadi salam, assalamualaikum warahmatullahi, assalamualaikum warahmatullahi. Lah santri sing tas boyong 15 tahun langsung ngajeng nyekel mic, langsung ceramah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berapa tahun kita diimami oleh kiai, tadi bacaan makhrajnya yang seharusnya shot menjadi syin, sholat Jumat panjenengan batal, sholat ini khotok jadi, ini khotok yang tidak lagi khafi. Berapa tahun panjenengan diimami oleh kiai fulan bin fulan, ceramah seperti itu kurang ajar terhadap kiai kampung tadi. Akhirnya tiang sak masjid ini pegel ngantemi tiang ini mau dilukupi, lek dirosi tiang malam diusung tuntas, diuantemi, diduduin, mantan diantemi. Akhirnya santri lagi bangsa balik ke pondok mari sowan ke kiai leres panjenengan kiai, gara-gara huruf satu huruf hijaiyah kulo diantemi tiang sak masjid ya. Nopo malih gara-gara huruf litur hijaiyah. Ada ilmu, ada. Makanya kalau ini diferensi pembeda yang pertama, ilmu ada. Dari malih mantu wonten ilmu atau hukum disandingkan dengan fatwa. Makanya ada hukum, ada fatwa. Ada kalau hukum itu yang termaktub dalam kitab-kitab fikih para ulama kita. Biasanya fikih itu pendapatnya ada pendapat A, ada pendapat B, ada pendapat C, ada pendapat D. Makanya Kiai Soleh Pondok Ngalah itu punya kitab fikih namanya fikih galak gambil. Fikih apa? Fikih galak gambil. Masalah hukum ini pendapatnya apa? Oh ada dua, ada pendapat yang galak, ada pendapat yang gambil. Galak ini kenapa? Kereng, gambil ini kenapa? Apa? Lek kepingin pendapat sing kereng iki, pendapat sing gak kereng iki. Satu masalah itu rata-rata fikih itu wonten khilafiyah, wonten perbedaan. Sampai ada ungkapan lek gak ono khilafiyah kudu fikih. Akhirnya digolek riyo niku ora disebut lek ampone no galak gambil. Napa kok disebut galak gambil? Mungkin lek nang Abah Rosidi gambil dikei dhuwit 100.000. Tapi nang Kyai Ali Makmun foto gambil ora aneh nih. Gambil. Oh, situ galak, situ napa? Situ gambil. Akhirnya nomor dua ada hukum. Kalau hukum itu ada hukum A, ada hukum permasalahan A, ada pendapat ulama kelompok pertama, wakilah dan seterusnya. Tapi kalau fatwa itu sudah pilihan hukum. Saya baru dari tahun ini masuk komisi fatwa MUI Jawa Timur. Enak lek bahas enak. Betul satu kitab bisa. Lek bahasa masail, angsal telur rekor beneran. Biasa oleh luru bahkan kadangnya oleh si lek komisi fatwa wis kuat ora yang Muhammadiyah yang aliran kuat wis golek pendapat sing kira-kira cocok wis kok kita pikiri. Kita pikir sahabat piye. Enggak usah takbir sing aneh-aneh. Fatwa itu cuma sulitnya apa? Disesuaikan dengan mustafti yang minta fatwa atau yang akan kita beri fatwa itu siapa? Satu, siapa? Terus dia hidup di mana? Yang ketiga, kapan dia hidup? Dilihat itu makanya ada mufti wal mustafti, kitab yang mengatur semuanya itu. Kadang seorang mufti itu dari pendapat A, pendapat B yang ada di fikih itu diambil kira-kira yang pas buat yang bertanya. Mustafti yang minta fatwa itu enaknya dikasih yang galak atau dikasih yang galak. Misalnya ada cerita masyhur, saya dapat cerita dari Profesor Abdul Hamid Al-Ubaidi, guru kami tentang beliau tapi dari Irak. Beliau pernah cerita ada seorang perempuan
Suriah pakai cadar, double cadar ya. Datang kepada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, seorang ulama ahlu sunnah wal jamaah yang ada di Suriah, tapi sekian tahun yang lalu beliau meninggal ketika ngajar seperti ini dibom, terus masih betulkan bomnya, datang laki-laki ke depan terus ditusuk, meninggal di depan mihrab. Makanya beliau julukannya adalah Syahidul Mihrab, orang yang gugur sebagai syahid di depan Allah. Halo? Di depan mihrab. Jadi kan mereka ini ngaji apa enggak? Beda ini. Mana perempuan itu datang kepada Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, tanya, Syekh Muhammad Said, apakah saya boleh membuka cadar saya? Apakah saya boleh membuka cadar saya? Minta fatwa. Kata Syekh Muhammad Said, tidak boleh. Kamu tidak boleh membuka cadar. Akhirnya diskusi, tetap jawabannya jelas yang jawab pas bandrol. Buat saya ditawar, kamu nggak boleh buka cadar. Akhirnya sudah pulang, didiskusikan bersama murid-muridnya. Syekh Muhammad Said, bukankah wajah wanita itu aurat atau bukan? Bukankah masih ada khilafiyah? Masih ada perbedaan pendapat. Ada yang mengatakan aurat, ada yang mengatakan bukan. Ada yang mengatakan wajib ditutup, boleh dibuka, indah ambil fitnah. Tapi panjenengan tadi jawabnya pas bandrol. Kata Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti, ya, yang kamu sampaikan tadi adalah hukum. Hukum itu ada pendapat A, ada pendapat B. Tapi yang saya sampaikan kepada wanita tadi itu tidak lagi ranah hukum, tapi ini adalah ranah fatwa. Fatwa itu harus memperhatikan siapa yang tanya, di mana dia hidup, kapan dia hidup. Kamu tahu perempuan yang tadi tanya dan saya tanya kepada saya tentang apakah dia boleh membuka cadarnya. Dia itu adalah putrinya Syekh Kaffa, putrinya mufti negara Suriah. Nih, Sintama ini nih. Dan kita tahu kan Suriah itu 70% wanitanya sudah pakai cadar. Kalau saya memberi jawaban kamu boleh membuka cadar, nanti wanita Suriah yang 70% sudah pakai cadar, belum nikah dari cadar, akhirnya nyopot cadar. Berarti Syekh Muhammad Said Ramadan Al-Buti memberi fatwa, dan itu pilihan hukum yang diberikan di Suriah. Kalau di Indonesia double jilbab itu sudah jelasin yang malam sudah nanya beli, sudah lumayan. Makanya penyanyi jarang yang pakai cadar, sebagian pakai cadar alhamdulillah. Pakai jilbab di sini sudah lumayan. Kadang mahasiswa saya itu jilbaban tapi udule retor. Saya tahu ini paling jilbab dan kuliah untuk kelas PAI kayak jilbab. Mari ngomong. Kadang dalam jilbab udule retor terus kuat kelihatan tikungan-tikungan tajamnya ini. Berarti lek model biyen itu jenenge model kami lalu. Lek saniki lalu bulai. Napa? Lalu bulai. Napa kok dijenengi lalu bulai? Delok dur kayak jilbab. Lah iki aku. Delok isor kata udele lu bulai. Nanti model pakaian apa? Model pakaian lalu bulai. Ada hukum, ada fatwa. Disesuaikan dengan zaman. Pinter-pinternya ulama ilmu yang harus kita paham. Maka jangan salah paham dengan kenapa si kiai itu kok kadang nggak sesuai dengan keinginan kita. Mereka sedang bermain cantik bagaimana melakukan pendidikan dakwah, bagaimana beliau-beliau sedang berpolitik. Dengan tanggapan ahli-ahli bahkan masa ini ada pendapat dan kitab fikih lama melihat wanita telanjang pantulan air boten haram. Kenapa? Karena yang dilihat bukan aslinya, tapi cuma apa? Pantulan. Fatwa ini bisa disampaikan zaman dulu. Melihat wanita telanjang dari pantulan air tidak haram, karena yang dilihat bukan wanitanya, tapi cuma bayangannya, pantulannya. Itu fatwa kalau mau diberikan dipilih di zaman dulu mau
Zaman itu belum ada TikTok, belum ada Facebook, belum ada Instagram, dereng wonten WhatsApp. No WhatsApp ini. Dereng wonten WhatsApp, WA. Tapi lek saiki disampaikan Kiai Ali Mahmud memberikan fatwa. Boleh melihat wanita di TikTok karena yang dilihat bukan aslinya, tapi cuma rekamannya. Anjor pesena, ada di kitab fikih. Kita bikin penasaran dengan taklid dan halibah selama ada keterangan, tapi kalau disampaikan sekarang di tengah perkembangan teknologi yang sedemikian rupa, makanya Imam Malik mengatakan fatwa biqadri ma ahdath minal fujur, fatwa yang diberikan kepada umat itu harus terus diupdate, terus diperbarui tergantung kefajiran, kemaksiatan yang terus mereka lakukan. Kemaksiatan makin berkembang, maka fatwa yang diberikan juga apakah lebih ketat atau lebih longgar, ini pinter-pinternya para pemberi nasihat, para pemberi fatwa itu. Sallallahu alaihi Nabi Muhammad. Soal fikih peradaban ini pembahasannya sangat panjang. Dari pesantren akan disampaikan di tengah masyarakat, di tengah bangsa dan negara, maka kita bantu program besar ini. Paling tidak kita tanya kepada ulama, kepada kiai kita, karena tidak semua warga negara Indonesia itu pernah makan bambu pesantren. Jadi kan nanti makan bambu pesantren. Atas lombu. Atas lombu. Kadang sampai yang mondok pun juga kadang juga sulit memahami kalau tidak diteliti lebih lanjut. Kan Kiai Miftahul Ahyar pernah berkali-kali mengatakan ini kalau disampaikan di masyarakat umum ini agak sulit. Kok di masyarakat umum, di tengah masyarakat yang pernah mondok pun juga perlu dijelaskan secara detail, secara teliti, karena khawatir orang-orang itu hanya melihat bungkusnya saja. Orang kalau melihat bungkus itu zamannya sudah delok berita itu delok judulin tok iki zamane saat ini. Nek delok judulin tok gak delok isi. Padahal karakter fikih itu tafsir lek ngene lek ngono berarti ya gak ini. Masyarakat netizen itu sudah gak mau tafsir seperti itu. Nek delok judulin tok nopo male wartawan iki kepengin orangnya main. Bagaimana tentang istilah Islam Nusantara? Bagaimana istilah yang katanya NU mau menghilangkan istilah kafir menjadi non-muslim? Katanya ya ayyuhal kafirun qul ya ayyuhal kafirun mau diganti qul ya ayyuhal non-muslim. Itu dipahami oleh masyarakat pesantren masih sulit, apalagi oleh yang tidak pernah makan bambu pesantren. Ini sekedar prolog saja, sudah jam 11 malam. Intinya pun mari ini gawe besar untuk ulama. Sebagai prolog saya tidak sudah cukup. Bagaimana fikih peradaban ini akan selalu dikemas mulai lingkup pribadi, lingkup keluarga, bermasyarakat sampai bernegara. Bagaimana hubungan Nahdlatul Ulama, bagaimana hubungan NU dengan pemerintah, dengan penguasa. Jangan sampai kita seutuh kiai kita adalah penjilat ketika dekat dengan penguasa. Pasti mereka sedang bermain dalam ranah pendidikan dan dakwah demi kemaslahatan umat Islam. Mugi-mugi atas ilmu yang kami bermanfaat, ilmu yang mudah kita pahami, ilmu yang makin memantapkan keyakinan kita untuk berjamiah dan berjamaah dengan Nahdlatul Ulama, dan semoga kita dilakui sebagai santrinya Fadilul Syekh yaitu Muhammad Hasyim Asy'ari. Jangan sekunder pada ulama, jangan sampai kalau dulu dikatakan opo jari kiai, sekarang sudah bergeser jari kiai opo. Karena sudah mulai sekunder, sudah tidak mulai percaya kepada para kiai dan ulama kita. Agar semuanya bisa menjelaskan, semuanya memiliki argumentasi dan dikabulkan. Amin. Demikian yang dapat kami sampaikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.